Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat padat. Pelajaran kelas 8 semester 1 pada bab 1. Disampaikan oleh saya dari Sulaiman Umar. Baik, sebelum Anda mulai belajar, silahkan Anda berdoa dulu. Doanya, ya, bisa berdoa dalam hati masing-masing. Rabbi sardi wa yasri amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik. Mana lebih sakit? Apakah itu sebenarnya tekanan? Ya, tekanan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah mana lebih sakit ketika kita diinjak dengan sepatu yang berhak tinggi atau sepatu pantopel? Ya, tentu kita akan menjawab dengan sepatu hak tinggi. Nah, mengapa demikian? Tentu karena pada sepatu hak tinggi alasnya kecil sehingga kita merasakan sakit. Apakah itu sebenarnya tekanan? Tekanan sebenarnya adalah penyebaran gaya. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini. Mana yang merasa lebih sakit? Apakah pada anak tersebut yang menindis paku dengan jarinya, ataukah pada orang yang tidur di atas kasur paku? Tentu jawaban kita akan mengatakan bahwa yang lebih sakit adalah yang menindis paku dengan jarinya. Nah, sedangkan pada yang tidur di atas kasur paku tidak sakit. Mengapa demikian? Nanti kita akan lihat, ya. Lanjut. Tekanan tadi adalah penyebaran gaya. Jadi sebenarnya tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja persatuan luas. Mari kita lihat contoh yang ada. Misalkan ada dua buah benda, ya, masing-masing beratnya masanya 3 kg. Manakah yang mengalami gaya yang lebih besar? Yang tekanan lebih besar? Tentu yang luas permukaannya kecil. Ini, ya, ini sempit, ya, sehingga ini pasti. Nah, maka bisa diambil kesimpulan bahwa semakin luas permukaan dari semakin luas permukaannya, tentu tekanannya semakin kecil, ya. Mari kita lihat. Nah, satuan daripada tekanan adalah Newton per meter pangkat 2. Tekanan, lanjut kita lihat sebagaimana yang kita ketahui bersama tadi bahwa tekanan adalah penyebaran gaya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Dua buah benda diletakkan pada luas permukaan yang sama. Tetapi yang satu masanya 6 kg, yang satunya adalah 3 kg. Manakah yang mengalami gaya paling besar? Tentu yang masanya 6 kg. Berarti dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Nah, mari kita lihat. Tentu pernahkah Anda mencoba apakah telur akan pecah atau tidak kalau kita ramas? Ya, sebaiknya Anda coba. Ya, cara mencoba perhatikan gambar anak ini. Ya, nah, tangan kita bungkus dengan plastik, kemudian kita ambil telur, kemudian kita ramas. Apakah akan pecah atau tidak? Ya, tentunya tidak. Kenapa tidak? Karena gaya yang kita berikan, tekanan yang kita berikan itu ke seluruh permukaan kulit telur, sehingga tekanan yang dialami oleh kulit telur tersebut kecil sehingga tidak akan pecah. Lanjut. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja persatuan tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan atau luas bidang tekan. Besarnya tekanan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan atau dalam rumus. Ya, biasa orang bilang rumus, yaitu P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya tekan atau satuannya Newton, dan A adalah luas bidang yang ditekan. Ya, luas bidang yang ditekan. Ya, satuannya adalah meter persegi atau meter. Dalam satuan internasional, satuan tekanan adalah Pascal, disingkat PA, atau Newton per meter pangkat 2. Tadi sudah dituliskan bahwa semakin besar gaya tekan, semakin besar tekanannya. Kemudian semakin luas bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Ya, ulang kembali.
Semakin besar gaya tekan, semakin besar tekanannya. Semakin luas bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Sehingga dapat dirumuskan, ya, P sama dengan F dibagi A. Dari persamaan atau rumus di atas dapat diketahui bahwa makin besar gaya yang diberikan, makin kecil tekanan yang dihasilkan. Ini saya sudah 2 kali sampaikan ini. Ya, makin kecil luas permukaan bidang, makin besar tekanan yang dihasilkan. Baik, contoh menghitung besarnya tekanan, luas dan tekan, dan gaya yang bekerja pada benda. Andreas memiliki massa 50 kg. Pergi ke pasar dengan menggunakan sepatu lancip. Jika tekanan yang Andreas berikan pada lantai adalah 150 Newton, 150 Newton per meter pangkat 2, ya. Hitunglah berapa luas permukaan sepatu Andreas. Sepatu Andreas. Ya, ini tertulis indah, ya. Dengan catatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, jawab. Kita bisa jawab, diketahui massanya 50 kg, kecepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, tekanannya adalah 1500 Newton per meter pangkat 2. Tentu bisa kita jawab, yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan sepatunya. Ya, sepatunya siapa? Sepatunya Andreas. Nah, mari kita lihat. Jawab, F sama dengan M kali G. F, apa itu F? Gaya. Gaya apa yang bekerja di sini? Gaya berat. Gaya berat diperoleh dari massa dikali gravitasi. Sehingga kita bisa dapatkan 50 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 500. Ini 500. Sehingga tekanannya tidak lain adalah gaya dibagi dengan luasan. Berapa gayanya tadi? 500 Newton. Berapa luasnya? 1500 Newton per meter pangkat 2. Maka diperoleh angka 0,33 meter pangkat 2. Seperti itu. Pada penjelasan di awal diberikan beberapa contoh penerapan konsep tekanan dari kehidupan sehari-hari. Berikut ini diberikan contoh lain penerapan tekanan. Ya, konsep tekanan. Misalnya, 1. Kapak. Mata kapak dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan tukang kayu dalam memotong atau membelah kayu. Orang yang memotong kayu dengan kapak yang tajam akan lebih sedikit mengeluarkan tenaganya daripada jika ia menggunakan kapak yang tumpul. Dengan gaya yang sama, jadi kapak yang baik adalah kapak yang luas permukaan bidang yang kecil. Yang mempunyai luas permukaan bidang yang kecil atau tajam, ya. Dalam bahasa sehari-hari luas permukaan kapak yang kecil disebut tajam. Contoh kedua adalah sirip ikan. Sirip ikan yang lebar memungkinkan ikan bergerak dalam air karena memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air sehingga sirip tersebut digerakkan. Ketika sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan memperoleh gaya dorong dalam air sebagai reaksinya. Yang ketiga adalah sepatu, ya, sepatu salju. Orang-orang yang hidup di daerah bersalju, ya, mereka merancang sepatu yang luas alasnya itu besar, ya. Luasnya besar, alasnya besar, luas, ya, alasnya luas, sehingga tekanan yang diberikan kepada salju itu menjadi kecil, sehingga mampu memperkecil tekanan berat tubuhnya pada salju. Hal ini mempermudah mereka berjalan di atas salju. Yang keempat adalah alas menara dibuat luas. Atau biasanya kalau orang bikin rumah itu pondasinya biasanya dikasih cakar ayam di tiangnya. Nah, itu hanya istilah saja, cakar ayam, ya. Padahal cakar bebek sebenarnya lebih kuat, ya. Cuma karena istilahnya cakar ayam, ya. Mengapa kalau kita membangun menara atau membangun rumah, kita buat alasnya itu luas? Tentu jawabannya adalah agar tekanan yang diberikan oleh menara ke tanah tidak besar. Kenapa tidak besar? Karena luas permukaan alasnya besar, ya, sehingga menara tersebut tidak terperosok ke dalam tanah.